Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Unang Ruhaman dan Bapak Haji Asep Ramdan atas sambutannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bersemangat dalam mengikuti kegiatan di masjid kita tercinta ini. Kini tiba saat yang kita nantikan, yaitu penyampaian tausiah sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tausiah ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. K. Haji Asep Zainal Ausaf MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah al-falah yang Allah muliakan, pada malam ini kita akan bahas keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cepat-cepat. Ya, nggak cepet-cepet. Yang pertama, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Dulu ketika kita belajar di SD, Nabi itu seorang laki-laki pilihan mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Oke. Rasul laki-laki pilihan menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan sampai ke orang lain. Itu yang salah. Di mana orang artikan gitu. Jadi kalau sebuah definisi harus lihat akar kata, namanya etimologi. Nabi itu dari kata naba'a, artinya telah menyampaikan berita. Telah menyampaikan berita. Nabiun artinya penyampai berita. Masa sih artinya penyampai berita tapi tidak menyampaikan? Jangankan Nabi, Ustadz wajib menyampaikan, apalagi Nabi. Jadi Nabi itu laki-laki pilihan dapat wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan ke orang lain. Namanya pun naba'ah, nabiyun, penyampai. Kalau begitu, bedanya apa dengan Rasul? Rasul itu dari kata arsalah. Rasul itu utusan, rusulun jama'. Jadi Rasul itu punya umat, menyampaikan dan punya umat. Kalau Nabi mah menyampaikan tapi tidak punya umat. Ulangi, Nabi wajib menyampaikan tapi tidak punya umat. Kalau Rasul mah wajib menyampaikan dan punya umat. Bedanya itu. Nabi Khidir menyampaikan, bahkan mengajar Nabi Musa kan, tapi Nabi dia nggak punya umat. Nabi Syed, Nabi Daniel menyampaikan tapi nggak punya umat. Tapi kalau Nabi-Nabi yang Rasul yang lain punya umat. Coba sebutkan. Nabi Adam siapa umatnya? Anak-anaknya. Nabi Idris siapa umatnya? Anak Kabil, anak-anak Kabil. Nabi Nuh siapa umatnya? Ya, kaum Nuh. Kemudian Nabi Hud siapa umatnya? Kaum Ad. Nabi Soleh siapa umatnya? Samud. Nabi Syu'aib siapa umatnya? Kaum Madian, betul.
Siapa lagi? Nabi Ibrahim, siapa umatnya? Babylon, umat Babylon, orang Babylon, dan orang-orang di Palestina. Nabi Ibrahim, siapa musuhnya? Namrud. Siapa nama asli Namrud? Siapa nama asli Raja Namrud? Namanya Hammurabi. Mungkin ke sejarah Hammurabi. Hammurabi itu lahirnya di desa Namrud, disebutlah Raja Namrud. Jadi Quran menjelekkan orang tidak pernah nyebut nama asli. Eta hebatnya Quran. Oke. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke Nabi Ibrahim dibakar tidak mati kan? Diusir masuk ke Mesir. Di Mesir berhadapan dengan Firaun. Firaun bukan nama orang tapi gelar. Firaun itu menempati sebuah gedung besar. Gedung besar itu bahasa Mesirnya per-o. Per gedung, o besar, per-o gedung besar. Dilafalkanlah Farao. Disebut Firaun. Jadi per-o, Farao, Firaun. Siapa nama asli Firaun zaman Nabi Ibrahim? Bukan. Ru'at. Siapa nama asli Firaun zaman Nabi Yusuf? Heksos. Jadi kalau ibu Imam Heksos ngakan Firaun. Siapa Firaun zaman Nabi Musa kecil? Ramses II. Siapa Firaun yang tenggelam di Laut Merah? Merniptah. Oke. Terus ulangi, Nabi Shu'aib siapa musuhnya? Umatnya? Madian. Kaum Madian. Oke, berikutnya Nabi Musa siapa musuhnya? Firaun. Nabi Ayub musuhnya siapa? Umatnya siapa? Romawi, gladiator. Ya, itu. Jadi punya masing-masing umat. Jadi kalau Nabi menyampaikan tapi tidak punya umat, kalau Rasul menyampaikan tapi punya umat. Sok diemutkeun heula. Tapi tong diapalkeun nama UTS. Tapi ngaji mah harus ngerti. Jangan sampai ngaji seserian wungkul tapi teu ngarti. Balik ti ceuleupung we. Oke. Ulangi lagi. Tuh, sehat ya. Oke. Berikutnya. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Kelebihan umat Nabi Hud nyembah apa? Patung. Nyembah patung Wad. Patung Wad itu gini, Wad itu anak Nabi Adam sebetulnya. Dia guru ngaji. Tapi kemudian dia meninggal dunia masih muda, siga uje meninggal dunia, anak buahnya sedih. Datanglah setan menggoda. Yuk kita bikin obat pelipur sedih. Dibuatlah patung mirip wajah Wad. Asalnya orang nggak mau, lama kelamaan diterima. Asalnya hanya obat pelipur lara, lama kelamaan disucikan, lama kelamaan disembah. Itulah patung berhala pertama yang disembah oleh manusia. Sekarang banyak kan, pertama dia patung Wad. Itu. Kaum Hud itu gede awakna teh. Sirah nage sagede opatan urang. Nah gambar teh opatan urang sirah teh gede, buta. Dan dia sanggup memotong batu-batu. Dan kaum Nabi Hud, kaum Ad pernah membuat sorga, duplikasi sorga. Membuat selama 100 tahun dibuat. Gedung-gedung bertingkat berlantai-lantai. Kemudian didatangkan para bidadari yang cantik-cantik. Wah hebat luar biasa.
ketika hari gunting pita, datang malaikat Jibril dan meniup gedung duplikat sorga. Amburadul tuh, menang ratusan tahun ya, ditiup sekali ku malaikat, amburadul tuh. Urang mah can sabaraha ayeuna sok naon. Can dulu wah luar biasa, gitu ya. Ya. Oke, Nabi Hud tadi apa? Sembahannya Wad. Nabi Ayub Romawi, apa hobinya? Gladiator. Nabi Lut umatnya apa? Homosek. Kaum Sodomi, kaum Gomorrah. Nabi Lut datang, Nabi Lut ya. Kemudian diadab oleh Allah. Gomorrah teh kampung digebregan, gempa, sehingga berjatuhan, sehingga dibalikan bumi teh, set dibalikan, sehingga jadilah danau Nabi Lut atau laut mati yang antara Israel antara Palestina dengan Yordania. Itu laut mati gara-gara itu. Saya pernah mandi ke sana ketika ke Palestina, saya 2011 pernah mandi di sana. Oh, mandi ngambang Pak, tetelep. Kenapa? Sebab berat jenis airnya tinggi. Jadi kita mengambang. Ibu-ibu yang berada berenang, kaditu atuh Bu, kaditu. Gitu. Tapi ada rumor katanya lumpurnya itu obat untuk kosmetik. Saya nggak percaya. Ngalep, saya ngambil 2 peluk. Semua harapan saya kulit putih, rambut hitam. Dibalik atuh. Rambut jadi putih, kulit jadi hidung. Aduh, salah celeupeng ya. Itu Nabi apa? Nabi Yunus. Oke. Kemudian kaum Nabi Syuaib, apa sembahannya? Bukan. Pohon aikah. Pohon siga caringin disembah. Eta mah dia, dan suka mengurangi takaran. Nabi Muhammad naon? Kalakuan umatna, segala rupa tuh. Segala rupa tuh. Ya, menyembah patung ayah. Homosek, bahkan tambahan homosek, lesbian, transgender dan biseksual. Apalagi nyembah patung, iya, gladiator, ayah, nama komonya, gelut, apalagi, semua komplit. Itu umat Nabi Muhammad, Muhammad paling karunya, paling capek. Nabi Musa mengasah etik, gitu. Jadi itulah umat Nabi Muhammad, kelebihannya itu. Hebat luar biasa Nabi ya. Kita mah salut pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah lamun ka surga teh wajar, sangat wajar. Luar biasa. Oke, teruskan. Oke, tulis bisa acak-acakan. Oke, kaum Nabi Lut apa tadi? Oke. Kaum Madian nyembah Romawi umat Nabi gladiator. Oke. Teruskan. Yang ketiga. Baru 2 ya, 10 semuanya. Sampai jam seberapa? Sajam setengah we lah. 2 SKS. Jadi kudu katangkepnya ulah melongo tepugu. Saya nggak akan cepet-cepet diulang-ulang. Tadi mah dosennya jadi kudu lalaunan. Oke. Setiap nabi diberi apa? Diberi apa? Mujizat. Apalagi? Wahyu. Oke. Setiap nabi diberi wahyu. Jadi kamu pun sama nama Azhar, Pak. Azhar, kalau kamu diberi wahyu, nabi. Nabi Azhar. Nah, apa kata Nabi? Ana basyarum mislukum. Saya seperti kalian.
yuha ilaya, bedanya kalau diberi wahyu. Kalau Nabi nggak diberi wahyu, ya sama dengan kita. Jadi ciri Nabi itu apa? Wahyu. Nah kemarin ada yang ngaku Nabi, Muzadek di Bogor, saya Nabi, Al-Ma'ud Muzadek. Muzadek, kamu Nabi? Iya. Dapat wahyu? Dapat wahyu saya. Di mana? Di Gunung Pongkor. Apa wahyunya? Itu Quran. Quran mah tuh Nabi Muhammad. Yang kamu apa? Ya itu. Nah, gitu. Selain wahyu dapat mukjizat. Apa mukjizat itu? Azaza, untuk melemahkan dan sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Ibrahim kesaktian yang dihebatkan. Ibrahim dibakar tidak mati. Zaman Nabi Musa sihir. Musa melemparkan tongkat jadi ular, melahap ular ahli sihir. Zaman Nabi Isa apa? Kedokteran. Nabi Isa apa? Menyembuhkan penyakit buta. Orang mati lagi. Ini hebat. Itu. Jadi semua nabi itu punya mukjizat. Muzadek, Anda punya mukjizat? Punya. Mau dibakar sika Ibrahim? Mungun antu telepon mana? Kamu nabi bukan? Nabi. Mukjizat kamu apa? Enggak punya dia. Jadi bohong. Ketinggal ieu mun bapak ngaku nabi, teu naon? Abdi Pak Nabi Azhar. Ek duduk. Rek belah laut. Kalau nggak bisa berarti bohong. Ya. Nabi Muhammad, mukjizat yang paling hebat siapa? Bukan nabi-nabi yang lain. Nabi apa? Nabi Isa. Apa Nabi Isa itu? Nabi Isa milik orang mati. Sehingga kata orang Kristen, Isa itu adalah Tuhan. Dia sampai bisa menghidupi orang mati. Berarti dia Tuhan. Bukan. Kalau Yesus ingin jadi Tuhan, gampang. Buktikan aja. Sanggup ciptakan langit dan bumi. Yesus, Anda bisa menciptakan langit dan bumi? Tertiasa. Berarti bukan. Itu aja. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Al-Quran. Nah, mukjizat bagi dua. Ada mukjizat yang dapat dilihat dengan mata, namanya ainun atau panca indera hisiah. Nabi Ibrahim dibakar, orang pada lihat kan? Nabi Musa melempar tongkat jadi ular, orang bisa lihat. Nabi Isa menghidup orang mati, orang bisa lihat? Bisa lihat. Nah, itu mah namanya mukjizat kelas kedua, namanya mukjizat hissi. Mukjizat apa? Hissi atau ainun. Ainul yakin. Yakin dengan mata. Orang tahu semua. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Al-Quran. Al-Quran bukan pakai mata, tapi pakai. Kalau ingin tahu Al-Quran bukan pakai mata, tapi pakai apa? Pakai otak. Kalau tadi Ibrahim dibakar oleh api, tidak mempan, orang lihat. Tapi kalau Quran sulit pakai mata, harus pakai otak. Ngaji nagelila tuh, tetap mata-mati baheula. Nah, Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu isinya ada 3. Satu rasional, tulis nih. Satu rasional, kedua meta rasional, ketiga gaib. Ulangi, satu ilmu rasional, kedua ilmu meta rasional, ketiga ilmu gaib. Apa itu rasional? Ilmu masuk akal. Contoh gini, banyak di Quran katakan hujan turun dari langit menumbuhkan pohon-pohon, dan berdekatan beda rasa, mangga manis agak asam, pisitan lebih asam, manggu manis. Kok beda-beda? Kenapa beda-beda rasanya?
Sebab ternyata tiap pohon punya filter. Zat ini sekian persen, nih jadi hasem ta. Yang ini sekian jadi manis. Itu rasional, dipelajari oleh biologi. Dipelajari sekarang, aku apa rasional. Yang kedua ada meta rasional. Contoh gini. Biasanya kelompok besar mengalahkan kelompok kecil kalau perang. Tapi kata Quran beda. Kam min fi'atin qolabat fatakasilotan. Tidak sedikit pasukan kecil sanggup mengalahkan pasukan besar. Masuk akal tuh? Tidak kan? Pasukan kecil, pasukan besar, kok bisa menang ya? Senjata padahal bagus itu. Kok bisa menang? Meta rasional. Kamu tamat S3, doktor kamu, cum laude, bahkan semua cum laude 4 nilainya G. Tapi kalau kamu dosa ke orang tua, udah hancur. Dapat cum laude, hese gawe teh. Hese itu gawe ibarat teh kan hese kerjaan teh kenapa? Dosa ke orang tua. Apa kata hadis? Kullu dzunubi yuakhirullahu yaumal qiyamah illa kul walidain. Semua dosa akan ditangguhkan sampai hari kiamat siksaannya kecuali dosa ke orang tua. Menyakiti orang tua hari ini, tahun ini pun hancur Anda. Dapat pekerjaan, gaji leutik. Batur mah gede gaji teh mah leutik atuh. Pada aku melaut di ITB deui. Gaji gede kurang keneh wae atuh. Gaji gede kurang wae. Dapat hadiah bonus budak gering. Dapat hadiah gede istri kaluron, kaluron teh miskram keguguran. Motor hilang, cukur rambut gagal. Kaos kaki hilang hiji. Ngan kurang. Kenapa? Dosa ke orang tua. Padahal harusnya seorang yang rasional, seorang yang cum laude dapat pekerjaan yang bagus, gaji pun gede. Kenapa jadi hancur dia? Dosa ke orang tua. Mata tong ngajak gue ke orang tua mah, eleh udah. Itu meta rasional. Nah jadi Quran mah ada yang ada meta rasional. Oke. 3. Sekarang keempat. Ilmu Nabi dengan ilmu kita beda. Ilmu kita namanya ilmu nasut. Ilmu apa? Ulangi Ibu. Ilmu kita ilmu apa? Ilmu nasut. Ilmu manusia. Apa ilmu kita? Ilmu kita adalah ilmu untuk membangun peradaban. Bangun masjid, bangun helikopter, membuat radio, televisi, handphone, itu ilmu kita. Ilmu Nabi lain, ilmu Nabi mah ilmu nilai. Haram, halal, makruh, mubah, wajib, itu ilmu Nabi. Nah, kalau kita ilmu apa tadi? Ilmu nasut, ilmu ngabangun masjid, ngabangun rumah, ilmu masak, mau bertani, ilmu nyeuseuk. Eta abdi ustad, saya pun sama. Abdi ge sok nyeuseuk, sok ngajahit, sok ngepel, sok masak, sok wangku budak, ngobehan istri, ngobehan budak. Gitu. Ya, itu saya manusia. Tapi saya sebagai ustad tidak boleh mengatakan Bapak ini sholat sunat, ini puasa wajib. Pak Asep, mana hadisnya? Gitu pokoknya mah. Oh, itu bisa. Pak Asep kan ustad. Yang namanya ustad, kiai, habib tidak boleh ngomongkan hukum kalau tidak ada hadisnya. Saya kan cuma ustad yang penyampai. Jadi kalau ada ustad menyampaikan ini sholat sunat, ustad mana hadisnya, ada enggak? Kalau enggak ada berarti ucapan dia, jangan. Jadi ustad mah hanya menyampaikan dari Nabi, tidak boleh buat-buat sendiri. Bagian Nabi lah
yang menentukan hukum halal haramna. Gitu. Ya, jadi kalau ada ustadz menyampaikan hukum-hukum tanpa dalil, jangan terima, harus jelas dulu. Kalau terima ada dalil, baik, sahih, maka. Nah, ulangi, ilmu kita ilmu apa tadi? Nasud. Nah, ilmu Nabi namanya ilmu nubuwah. Nabi nubuwah, kalau Rasul risalah. Kita katakan nih. Ulangi, ilmu kita apa namanya? Ilmu nasud. Ilmu Nabi apa namanya? Nubuwah. Kalau ilmu kita ilmu soal peradaban. Kalau Nabi ilmu soal nilai. Yang ketiga naik lagi ada ilmu malakut. Apa itu ilmu malakut? Malaikat. Yang tahu kapan hujan di sana, di sini kemarau, malaikat siapa? Itu hujan, sini kemarau, ini rizki sini. Sebagian siapa? Mikail. Betul. Yang lain nggak tahu, Jibril nggak tahu. Jibril, siapa yang dapat ilham, dapat wahyu? Siapa yang tahu? Jibril. Azrail apa? Hah? Nyawas. Bapak Emon meninggalnya usia 70 tahun. Kang Dadan usia 30 tahun. Siapa yang tahu? Malaikat Azrail. Kita boleh tahu? Oh, nggak bisa. Nah, pernah ada seorang mama, saudara-saudara santri-santri, nanti sore jam 4 akan turun hujan. Mama, sekarang kan musim kemarau, masa hujan? Mama dapat wangsit. Santri teh kumpul tah jam 4 teh. Tungguan hujan tuh udah halo kieu ya. Tungguan we. Jam 4 teh hujan. Jam 4 seperempat teh hujan. Ya kata santri teh, "Mama." Kata mama hujan jam 4. Sekarang enggak buktinya. Kan turun wangsit baru, hujan teh jadi. Tuh, cek sama. Tah nu kitu teu meunang teh. Jangan kan si mama bapak ibu gep, wah udah mendung pasti hujan. Enggak boleh. Ini mendung pasti hujan. Ya, jangan begitu. Paling katakan ini mungkin hujan. Bukan pasti. Ini mungkin hujan. Enggak boleh mengatakan pasti. Neng siapa namanya teh? Abdi Ibu Tuti. Abdi teh ka dieu yang laku usaha. Yang majeng dagang naon? Aya dagang di pasar tapi teu laku wae. Kiri kanan laku, adi mah henteu. Kiri ka mah sareuri we abdi ngajanteng we. Neng salah. Balikeun neng bumina. Kak malik ngaler. Cobaan terjadi kene wae. Lepat sanes ngaler ngidul. Balik ngidul. Terjadi kene wae. Ayeuna imar jet duit modal bea. Kenapa? Salah jalan. Harusnya kalau mau minta kepada kita nasihat. Siapa enggak boleh? Neng tukang naon? Abdi dagang comro mah. Aya untungna aya mung leutik. Ieu kieu. Mun hayang kabeli sepeda dagang motor. Mun hayang kabeli motor dagang mobil. Mun hayang kabeli mobil dagang tanah. Eta mah kaharti. Hai tadi malaikat imah kiri kanan. Nah eta mah ilmu malaikat, ilmu Allah bukan ilmu manusia. Nah manusia muslim umat Nabi Muhammad gak boleh begitu, harus lurus. Dalam artian tidak boleh mengambil ilmu-ilmu Allah. Ya. Ulangi lagi, bisa nggak bosankan ya. Ulangi lagi, tadi jadi hilap. Ilmu nasud, ilmu malakut, yang keempat ilmu jabarut. Ilmu apa? Ilmu jabarut. Al-Jabar itu Allah. Siapa di antara ini yang akan masuk surga Firdaus? Tak apa. Tapi kan tak apa. Bapak ke surga Firdaus atau admin tak apa.
Nabi juga tidak apa, malaikat pun yang tahu siapa? Hanya Allah. Nabi Muhammad hanya bisa memberi kabar. Nanti di sorga aku dengan orang-orang ini akan masuk sorga berdampingan seperti dua jari ini. Satu orang yang menyantuni anak yatim piatu. Yang kedua yang menyantuni janda sepuh. Jadi kalau bapak ibu sanggup menyantuni fakir miskin atau janda sepuh akan masuk surga Firdaus seperti dua jari ini. Tapi janda sepuh ya, bukan janda muda. Janda muda mah subsidi. Ya. Kemudian kata Allah bahwa tidak semata-mata seorang muslim terkena sakit kecuali selama sakitnya ada ampunan dosa. Itu. Ma min muslimin yusibu adami maradin famasiwahu illa hatallahu bihi sayyatihi kama tahu. Tidak ada seorang muslim yang sakit kecuali mendapat ampunan dosa. Seperti pohon daun-daun yang kering. Tapi siapa yang surga nggak tahu. Tapi asal sakitnya sakit yang apa? Sakit yang ridho. Tapi misalnya stroke nih, ada bapak-bapak stroke terus 5 tahun. Pak, apa kuno? Pak, tahun pertama bapak dosa diampuni. Tahun kedua diampuni. Tahun ketiga udah bersih pak. Tahun keempat dapat pahala. Tahun kelima meninggal surga pak. Asal bapak ridho. Ada orang yang stroke bager pak. Saya lihat. Minum. Iya pak. Ayang buah. Iya pak. Ayanu galak. Sini. Iya pak sebentar. Mie. Papa mau apa? Indomie. Mie. Kesukaan mie. Mie. Poligami. Gesrek pak ingin poligami kayaknya. Itu yang Indomie hek 10 ge. Kalau ka poligami. Jadi ulangi, ilmu nasut, kedua ilmu nubuah atau risalah, 3 ilmu malakut, 4 ilmu jabarut. Nah, kita bisa enggak dapat ilmu jabarut? Bisa. Ada 3 ilmu jabarut bagi manusia. 1 namanya intuisi. Kedua firasat. Ketiga kasyaf atau gnostik. Bapak ibu bisa dapat ilmu 3. Berian dari Allah langsung. 1 ilmu apa tadi? Intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi adalah kebenaran dari hati karena peristiwa yang berulang-ulang. Misalnya gini, ada orang ketemu kita, begitu ketemu tuh udah muji-muji. Si Pak Haji, damang Pak Haji. Wah, mana cerah Pak Haji mah. Mana cerah, awet muda. Ini rumahnya bagus. Ya, tamannya indah. Tasya. Mus muji-muji kieu pasti ini duit. Itu bener teh. Itu namanya intuisi. Kahoyong. Nu kadua apa tadi? Firasat. Pak, kenapa enggak naik pesawat? Enggak jadi pulang lagi? Enggak jadi mah. Kau udah beli tiket, mahal-mahal 2 juta beli tiket, enggak jadi? Enggak tahulah, papa tuh hati enggak enak. Bener pesawatnya jatuh, meninggal semua. Itu namanya apa tadi? Firasat. Saya pernah mengalami. Saya mau ke Aceh dari Jakarta, Medan, Aceh. Ada 2 tiket, ada 2 pesawat.
jam 7 dan jam 9. Kata Pak Sudarmono, orang Kujang, Pak Asep, berangkat naik yang jam 7 ya. Sampai ke Jumatan. Saya beli tiket jam 7. Sampai ke Medan, sampai ke Aceh. Datang ke Aceh jam 11. Dijemput orang pada nangis. Ustaz, selamat. Selamat. Aduh, untung Ustaz selamat. Emang kenapa kamu pada nangis? Ustaz nggak tahu. Emang kenapa? Ustaz, pesawat yang jam 9 dari Jakarta menabrak Gunung Sibolangit, Ustaz. Meninggal semuanya. Alhamdulillah, untung aing teu pae. Itu namanya firasa. Itu semua orang akan mengalami. Ada seorang ustaz di Sukabumi. Dia punya anak cantik. Datang yang melamar pemuda. Kemudian oleh dia nerima si anaknya. Dia gagah, mobilnya halus. Kemudian ibunya nerima. Si bapaknya nggak nerima. Saya nggak terima. Pak, kenapa nggak nerima? Apa alasannya? Apa ya alasannya? Pokoknya hati bapak jangan nerima. Itu. Akhirnya dipaksa. Jadi nikah. Nikah hari Minggu. Sebelum nikah di aspal jalannya. Oh, pokoknya rame. Pas hari Minggu nikah rame pisan. Pas malam Senin malam pengantin, karek-karek nyabak nenan. Datang polisi dengan tentara 2 truk. Digerebek teh pengantin laki-laki teh. Ternyata gembong Senin. Gembong copet Senin. Tuh nya cek bapak ge ulah tong dikawinkeun si Neng teh. Bapak beda firasa itu. Jadi mun urang nikahkeun teh bagus nama istihara heula supaya dapat firasa. Yang ketiga apa tadi? Kasab atau gnosti. Apa itu kasab? Ilmu dari Allah diberikan langsung tanpa dimengerti. Saya punya teman di Sukabumi namanya Pak Ahmad Juwaini, ketua DKM nih. Dia itikafnya full sebulan puasa selama 14 tahun. Ketika dia sakit di Rumah Sakit Ashifa, dia begini, bari merem. Tuh si Lela anak kita turun dari bis, naik angkot, mau ke rumah sakit, mau jenguk papa, pada bareng-bareng dia. Kata istrinya, Pak Eling, Pak, Bapak Eling, Bapak istighfar, Pak, Bapak istighfar. Diam lagi. Tuh si Lela masuk rumah sakit kita, Ashifa, Bapak Eling, Bapak Eling. Akhirnya gini, tuh si Ella masuk kamar kita, Assalamualaikum, datang atuh Pak. Saya juga sampai ngadeg-deg atuh. Kok bisa gini ya orangnya? Namanya kasal. Jadi bapak ibu kalau soleh mah bisa begitu. Minimal firasat lah. Firasat ketika mau mati kan. Jadi kesini papa perasaan sudah deket mau mati. Papa jangan bilang begitu, mama sedih. Enggak mama, nanti kalau papa meninggal dunia, mama kan masih muda, mama nikah lagi ya, gitu. Ya, enggak, mama mah enggak nikah lagi, ingin dengan papa. Bohong. Begitu meninggal dunia, mah hayu ikut, pasti enggak ikut. Atau si ibu yang gitu, Pak, mama sudah tidak kuat, kareung udah kararoneng gitu penglihatan teh. Mama mau meninggal dunia kelihatannya. Papa. Iya, apa sayang? Papa jangan nikah lagi kalau meninggal dunia. Siapa teh cing we kieu? Aku mah engke we, kumaha aing we tah geus maot mah. Awas siapa mau nikah dicekek ku aing. Si ibu mah geus rek maot ke cemburu keneh. Pak laki-laki mah teu, sok tinggal laki-laki. Bahkan menasihati, Pak mah nikah lagi ya, masih muda. Perempuan mah enggak boleh ke laki-laki teh. Mah, awas Pak, jangan nikah lagi. Urus anak saja ya. Anak-anak kamu majikan majikan beda deui. Nah gitu, itu. Jadi ilmu apa tadi? Intuisi, firasat,
kasab atau gnostik. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad yang sempurna, jangan lupa kalau ada sesuatu harus istikharah dulu. Rek nikahkeun, istikharah. Mau beli rumah, istikharah. Mau jual mobil, istikharah. Laksanakan. Angkat tangan yang pernah istikharah. Angkat tangan yang pernah istikharah. Jangan pernah. Anak keselna ya tuh. Nikahkan berkali-kali. Nah gitu ya. Oke. Berikutnya. Ulangi lagi. Nabi, apa itu Nabi? Laki-laki pilihan, dapat wahyu dan menyampaikan ke orang lain. Kalau tapi tidak punya umat. Kalau Rasul punya umat. Berikutnya. A'udzubillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Apa? Wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada di tengah-tengah kalian seorang rasul sebagai teladan. Apa adalah rasul? Satu, rasul itu orang yang penyayang. Kasus, ada seorang nenek-nenek tua, miskin, buta, lapar, lengkap. Nenek-nenek tua, miskin, buta, lapar. Nabi datang menyuapi, sengaja Nabi itu. Disuapi ku Nabi teh. Tapi si nenek nggak tahu itu Nabi. Sambil disuapi, nenek menjelekan. Wah, menjelekan Nabi Muhammad, menjelekan. Tapi Nabi diem aja. Sok mun bapak. Lagi-lagi saya juga senok lah. Keheul aing mah. Jadi Nabi mah kasar kata wajar. Nah, besoknya Abu Bakar, Nabi meninggal. Abu Bakar datang. Begitu menyuapi, kata si nenek, sebentar dulu. Kok kamu kasar? Kamu siapa? Aduh, kata Abu Bakar itu, aku udah sehebat ini tapi diomelin. Aku Abu Bakar, Nek. Yang kemarin siapa? Dia adalah Nabi Muhammad, Nek. Si nenek nangis. Kemana beliau, Nek? Kemarin Nabi meninggal dunia. Makin nangis. Masuk Islam dia. Padahal dia seorang yang buta. Sakung bapak. Ada orang nenek tua, miskin, buta, lapar. Disuapan ke bapak. Bapak digorengkan. Pak Asep mah kelakuan kieu. Lama kelamaan jadi panas mah teh. Akhirnya yang senok nasi leg-leganya pusing aing mah. Jadi Nabi mah kasar kata wajar. Nah, di urang aya istilah sabar ada batas. Eta nu salah teh eta. Itu konsep yang salah. Tidak ada batasnya sabar itu. Gak ada batasnya, apa sabar? Itu yang harus dibuang. Sabar ada batasnya. Cuman di kita salah apa itu sabar? Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah ridho menerima nasib tapi berusaha untuk memperbaikinya. Ulangi, ridho menerima nasib tapi memperbaikinya. Bapak dagang, gagal, jatuh, perbaiki lagi metodenya. Gagal lagi, metode lagi. Akhirnya jalan. Saya punya teman tetangga namanya Pak Ujat. Di jendela dagang jarum dengan benang. Jarum dengan benang. Dagang tepati laku. Terus naik sekarang punya toko gede. Itu sabar. Bukan sabar dalam artian sabar fatalistik.
Nah, jadi sabar nggak ada batasnya. Nah, ketika menerima. Nah, sekarang bedakan apa bedanya ikhlas dengan ridho. Silakan. Apa itu ikhlas? Sama dengan ridho nggak? Beda. Ikhlas itu ikhlas tulus ketika memberi. Ridho tulus ketika menerima. Ulangi, ikhlas tulus ketika nih neng tipe asepta HP hadiah. Alhamdulillah jajak hor kasiro. Itu ikhlas. Kalau ridho ketika menerima. Ibu dikasih sakit gigi. Kunaon bu, ikut gigi. Mau dipanas jadi kieu. Ibu ridho. Kenapa ridho? Untung itu 10 siki ngasih hiji-hijina. Itu ridho. Nah, kalau kita ikhlas ketika memberi namanya ketika tulus ketika memberi namanya ikhlas. Tapi ketika menerima namanya ridho. Ketika apa itu sabar? Sabar ketika mendapat ujian. Ketika miskin sabar wajar. Ketika kaya enggak sabar. Joget, wah jadi weh. Masalah. Coba ngajadoga tuh cing. Jadi atuh bayangkeun. Nah, ternyata aya oge hokna. Kan Bapak Ibu pernah dengar hok ya? Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan guru itu beban. Itu bohong. Itu rekayasa. Itu buatan, namanya artificial intelligence. Iya, bohong, tapi sudah ternyata kemana-mana. Akhirnya jadi udah. Dan ternyata dalam tempo sekian hari, sekian jam, udah beredar alamat Eko, alamat Uya, alamat Sahroni. Ada keluar alamat, ternyata dipandu. Ayeuna mah. Dur Muslim Mulyani rumahnya diambil. Dibawa deui. Ai maneh ka batur ngutu korupsi, aya teh ngagubuk barang batur. TV teu dosa kitu. Itu ta eta jelema teu ceuk teh. Ai ka batur korupsi, ai maneh barang bawa barang orang lain. Menjara. Nah itu. Nah kita mah seorang Muhammad enggak boleh. Biarpun emas di depan mata 30 gram, aduh, jangan sampai ketika ada jamaah haji ke tawaf menginjak amplop, plop, aduh, amplop, diambil ternyata $20.000, dibikin butuh kembali karpet, dibikin dosa, hanya cokot 10, bikin 10, setengah dosa sih dosa nggak dosana orang kita mah kena iman sedikit. Nah kita mah nggak boleh. Nah jadi ketika kita ingin hidup dengan bahagia, nah ada konsep Nabi. Satu sabar tadi ya, kedua ikhlas ketika ridho, keempat tiada malam tanpa tahajud. Nanti ya udah malam nanti malam Senin ada tahajud. Berapa rakaat sih tahajud itu? Minimal 1. Apa wudu, salat, sarakaat deh. Salam bobo deui we, tenang. Sarakaat. Atau 3 rakaat. Atau 7 atau 9 atau 11. 1 3 5 7, 9, 11. Tapi harus ganjil ya. Namanya pun witir, diganjilkan. Apa kata Allah? Nah, ayat doanya, fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyam asakar maqamah muda. Hendaklah pada malam kamu harus bangun dan sholat tahajud. Udah beres tahajud, berdoa, Robbi adkhilni, terus mudkhala sidqin, terus
Sok sing tarik. Robbi adkhilni mudkhala sidkin wa ahrizni muhraja sidkin waj'ali dalam kerusutan asyura. Ya Allah, ya, berikan aku awal yang baik, akhir yang baik, pemimpin yang nolong. Masuk sekolah baik, lulusnya pun baik, nikah baik, kalau putus nikah pun baik, dagang awalnya baik, ketika beresan pun baik. Doa itu akan sangat menunjang keberkahan hidup. Cok praktekkan. Setiap malam, tiada malam tanpa tahajud. Tunuh Pak, sok ayeuna tahajud dulu. Tahajud terus tidur. Teu kuat pas 11 salapan, teu kuat salapan hiji. Berapa kuat hiji mah? Yang kedua, tiada malam tanpa baca Quran. Tadi Khori udah baca Qurannya. Tiada malam tanpa baca Quran, walaupun seayat. Itu dua. Yang ketiga, tiada hari tanpa sidkah. Sabar awe, 5.000 sok. Ngan 1.000 kan baik. Gope sok. Tidak bisa gope tanaga sok bantuan, angkutan meja. Tanaga terkuat sok doa. Doa itu bisa senyum. Ada orang bawa apa? Bawa bata senyum. Ada orang bawa ember, bawa cai senyum. Sidkah. Tapi jangan salah kaprah. Kenceng lewat, capak duit senyum. Karena kenceng. Jadi boleh dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan doa dan dengan senyum. 3 tuh. Yang keempat, tidak kurang beristighfar 70 kali per hari. Ulangi, tidak kurang 70 kali hari beristighfar. Udah beres tahajud, astagfirullahaladzim, terus berapa kali? 70 kali. 15, 30, kalau 3 kali, 6 kali, 15, 9, 10, minimal 70. Tiap malam, tiap hari boleh. Bedakan, tapi dengan hati ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, abdi seueur dosa Gusti. Terus begitu berapa kali? Oke, ulangi. Tiada malam tanpa tahajud, tiada hari tanpa sidkah, tiada hari tanpa baca Quran, tidak kurang boleh beristighfar. Yang kelima adalah balaslah semua sikap buruk orang lain dengan sikap baik. Bapak menghina, saya puji. Pak Asep kampungan, mohon Bapak mah kotaan. Iya, pelit, saya kasih. Dia senyum sinis, saya senyum manis. Memusuhi, aku rangkul. Sok Pak, Kak Adi balik naon? Mangga. Dihina abdi, dipuji Bapak. Bapak pelit, dikasih. Memusuhi, aku rangkul. Nah kata hadis, kalau engkau bisa begitu, orang musuh-musuhmu kelak akan menjadi pengikutmu. Ulangi, itu hadis ya. Kalau engkau bisa begitu, maka musuh-musuhmu akan menjadi pengikut setiamu. Sok di dieu mun aya budak-budak anu garalak, anu preman-preman, sok bageuran. Aya jelema maledog ka masjid cebret. Lain di udah digebugan, lek ka dieu, kenapa kamu lebar besok mah meula sok. Mam can? Teu acan Pak, sok. Ta aya bubur kacang sok. Bageur. Jangan sampai anaknya galak oleh kita dibalas galak, akan jauh. Nabi tadi, Nabi dihina oleh nenek tua, tapi Nabi ngasih makan terus. Nah itu akhlak Nabi, teladan. Nah, ulangi lagi, tiada malam
tanpa tahajud. Kedua, tiada malam tanpa baca Quran. Tiada hari tanpa sedekah. Tidak kurang 70 kali beristighfar. Yang kelima, bersikap baik kepada orang-orang yang bersikap tidak baik. Kerjakan itu. Insya Allah kita husnul khotimah. Dan percuma ngaji berulang-ulang geng salat kalakuan teu euceung. Kalau Bapak sering tahajud, insya Allah hati akan tenang. Kalau Bapak sering baca Quran, bercahaya nanti di akhirat. Kalau Bapak sering ngasih orang, tidak akan ada iri. Kalau Bapak sering beristighfar, akan merendah hati. Kalau Bapak mengajak bersikap baik kepada orang yang jelek, Bapak akan banyak teman. Kerjakan, tapi dikerjakan, niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengajarkan 5 hal itu. Oke, 2 lagi, udah 8, 2 lagi. Kadang-kadang kita sudah belajar sholat, tapi ketika sholat, aya we ngalamun teh. Jeung teu jadi ustad, Pak. Aya ngalamun teh. Allahu Akbar. Besok teh hari Sabtu. Tukang gajian. Aya sabaraha gajian teh 5 juta. Aya duit sabaraha? Ngan 1 juta. Aya kitu duka tah. Allahu Akbar. Suruhku ketika ruku pegang saku aya 1 juta. Jadi ngalamun salat, kemudian lagi salat jam berapa sekarang? Jam 7. Oh, jam 7 lihat ke atas akur jam 7. Eta masih aya ngalamun. Maka kalau kita seperti itu pasti ibadah kita kurang kan? Maka begitu kita beres salat, ucapan istighfar 3 kali dan tambah salat sunat. Salat itu menghapus kejelekan tadi, jadi menambah. Jangan hanya salat maghrib langsung pulang, udah isya langsung pulang. Harusnya salat dulu, qobliyah atau ba'diyah. Jadi mengurangi yang kurang-kurang. Sekarang perbaikilah salatnya. Nah itu. Jadi itu. Nah, tapi bagaimanapun kita banyak dosa kan, banyak dosa. Akhirnya ada kuncinya. Apa itu? Syafaat Nabi. Nanti di alam mahsyar ini semua akan dibangkit dari kubur, abkaro, remaja semuanya. Jadi antara nenek, aki, buyut teh sama usianya. Kalau di kita kan ada istilah apa? Ada istilah anak, bapak, terus kakek, buyut, bao, terus jangan wareng, terus gudeg-gudeg, terus kayak siwur, terus tumpang galang jubleg. Anak, bapak, kakek, buyut, bao, jangan wareng, anak, bapak, kakek, buyut, bao, jangan wareng, gudeg-gudeg, kayak siwur, tumpang galang jubleg 10. Nanti mah sama seusia. Nanti di padang mahsyar itu padang yang sangat panas. Kenapa panas? Sebab buminya baru, langit pun baru, jadi matahari masih dekat, belum menjauh, belum berekspansi. Di bawah bumi kan belum baru, jadi di bawah panas, di atas panas. Itulah alam mahsyar. Kita 50.000 tahun, Pak. Sama sekali diem semua, nggak ada yang bicara. Nanti kita mencari syafaat. Ibu Maimunah, sini, dipanggil satu-satu, sehingga nama perlu baik. Maimunah, sini. Kenapa kamu? Iya, saya Rasul sudah ngaji di Al-Falah, sudah sholat tahajud, tapi aku masih punya rapot merah. Kenapa kamu? Oh, kamu geningan salah.
Jadi ketika ada adzan, kamu main HP. Tengah jawab. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kan? Ini mentah. Ada adzan HP. Enggak bisa kamu. Ya Rasul, tolong aku. Ya sudah. Ya Allah, maafkan Maimunah ini. Kata Allah, aku terima. Bu, pindah Ashabul Yamin ke sebelah kanan. Yes. Itu. Jadi nu penting mah eta, Pak. Jadi Bapak kalau sholatnya kurang baik, mudah-mudahan dapat syafaat. Namanya syafaatul kubro atau udma. Kamu siapa? Sini. Ngaji Tara. Sholat. Belang bentong. Siapa nama kamu? Nama saya. Iya, sama namanya. Moe maneh. Oh, apa ingat cerita. Moe maneh. Kiri kamu. Ya Rasul, tapi aku kan iman kepada Allah. Aku iman kepada Allah dan kepada Rasul. Iya, tapi kamu amal kamu ringan. Pak Ummu Hawiyah, maka Hawiyah sebagai tempat pencucian di neraka dulu tuh. Berapa lama sih? Kalau nerakanya sehari berarti 1000 tahun. Kenapa? Ada Qur'annya. Inna yauman inda rabbika kamiatan tahun, satu hari kata Allah sampai dengan 1000 tahun. Kalau langit ketujuh miqdaruhu khamsina alfasana, satu hari di langit ketujuh sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau Bapak neraka sehari 50.000 tahun. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ke neraka, mudah-mudahan langsung ke surga. Lebih baik surga paling bawah asal tidak melalui neraka. Neraka Pak. Jangankan neraka Pak. Panas luar biasa. Sekarang gini aja lah. Bapak ingin coba neraka, sediakan katel nu badag. Panaskan di kompor. Udah merah tuh katel. Buka celana. Kalik na katel. Tong lama-lama meeting 2 jam we. Coplok bujur Pak. Jadi kalau ada laki-laki perempuan seusia kamu ya bobogohan hayang nyium awewe anu can dikawin, begitu perempuannya mau nyium kamu, neng emut neng katel. Teruslah tobat. Itu ya. Jadi itu Pak, yang penting jangan tinggalkan sholat. Daimun, rutin. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, subuh. Jangan begini. Duhur, asar, maghrib, isya, enggak. Udah. Kayak install gini. Install 1%, 2%, 70, 80, 90, cabut aja. Bukan ini, enggak apa-apa ini mah ya. Bukan ini, install apa? Laptop. Ya, laptop kan gitu, install laptop set. Kalau 60 dicabut, balik lagi ke hari itu. Jadi walaupun capek, udah sholat. Tapi bukan Pak abdi ayah pipis Pak, sholat. Tapi najis Pak, nggak apa-apa. Nah nggak apa-apa, kan wajib bersih. Baik. Bapak Ibu misalnya di padang pasir, BAB, ada air, nggak ada. Mau istinja, nggak ada air. Pakai apa? Batu, namanya istijmar. 3 batu minimal. Ambillah 10 batu. Gasrok. Kira-kira bersih nggak? Bersih nggak? Enggak. Oke. Terus wudu, nggak ada air. Pakai apa? Tayamum. Rok, tiup, ke wajah, ke sini. Kalau ke sini wudu. Kalau tayamum ilalus di sampai pergelangan. Rok, tiup, ke sini. Masatan waidatan, sekali kepukan. Kira-kira bersih enggak? Enggak, nama mehong. Tapi dianggap suci. Terus sholat, Allahu Akbar. Kira-kira di pantat masih ada enggak materi BAB-nya? Ada kan? Masih? Ada, kalau bahasa Jermannya Rametex. Terus kita sholat tayamum dan rametek. Sholat sah, sholatnya sah. Jadi kalau Bapak di kereta api misalnya kena najis nih,
Udah 5:30 belum sholat, berganti pakaian nggak sempat. Silahkan sholat dengan pakaian seadanya daripada tidak sholat. Si ibu punya sepuh pakai pempes pipis, tayamum, sholat, baru setengah rakaat sudah berak-bek. Aduh, Ma tuh kumaha ngabrak-bek wae. Ganti lagi pempesnya, tayamum lagi. Allahu Akbar. Rakaat mau selesai 2 rakaat, berak-bek. Dah hese atuh tiap hari. Udahlah pokoknya sholat aja. Yang penting ini masih jalan. Jangan tinggalkan sholat. Kata apa? Kunna nu'maru bi qodoi shaum walam nu'mar bi qodoi salat. Kami, kata Ibu Atiyah, diperintah mengqodo saum tapi enggak diperintah mengqodo salat. Diperintah mengqodo saum tapi enggak diperintah mengqodo salat. Salat mah tong di saum, tong di apa? Tong di naon? Tong di qodo sabisana we. Itu. Nah, itu yang terakhirnya. Kalau kita sudah beres meninggal dunia, nah, orang yang meninggal dunia masuk kuburan, badannya masuk kuburan, jiwanya, rohnya masuk ke alam kubur. Kalau anjing mati bilatungan, manusia mati balitungan. Ngerti nggak? Ulangi, anjing mati bilatungan, cacingan, selesai. Manusia mati balitungan dihitung oleh Allah. Itu panjang. Kalau hidup cuma 70 tahun, kalau akhirat ribuan tahun. Nah itu, maka kita toslah. Nama sing bener hidup teh. Sing bener dosa tinggalkeun, batur ngahina antepkeun we. Oh, ceedah mah jebleh. Keun bae rek jebleh nu aing. Ya, aing jebleh rek. Lipstik jahat lain pembalikan ke mana? Udah. Si bapak mah kampungan, nya ada mah kampungan, ada mah kotaan, di kota we terus ulin. Teu balik-balik ka imah. Siga nu gelo. Udahlah. Adi mah dihina batur dipitnah, geus lah mah geus usumna lain usum ngamak dendam geus emang usum sorga. Nah, itu ujungnya. Jadi kita ingin memperingati Nabi itu, Maulid Nabi itu, satu ingin tahu akhlak Nabi, kedua bekal Nabi untuk akhirat, dan pesan Nabi untuk kita. Kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada. Kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 pusaka bagimu, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu pegang, insya Allah. Oke, ada yang pertanyaan? Silakan kalau mau nanya. Bapak mangga? Mangga. Waalaikumsalam. Oke, sekarang punya ulah sabarnya. Kan gak enak kalau saya ngomong sendiri. Silakan, Pak. Apakah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kan tulisannya ada panglima perang Sabir yang dimana panglima Salahuddin Al-Ayyubi untuk meningkatkan semangat tempur. Iya, terus? Itu ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tidak begitu. Tapi gini aja esensinya ya. Momentum. Bulan puasa, nerangkan puasa. Nanti malam Senin nerangkan gerhana. Dimulai dari penciptaan alam, dari inflation, Big Bang, munculnya makhluk-makhluk hidup dari laut sampai gempa, meteor-meteor, munculnya bintang, munculnya air di laut, diterangkan itu yang lain. Jadi momentum. Muharram nerangkan tahun baru hijrah Nabi kemana? Muharram. Kemudian ada lagi apalagi ada hijrah kan? Pokoknya momentum. Jangan sampai Bapak memperingati Maulid ini menghormati hari kelahiran. Kita gini, Nabi mencela Yarh. Apa tuh Yarh? Yarh itu ulang tahun.
Zaman dulu para ruhban Katolik ketika hari ulang tahun dia nyalain obor. Kemudian berputar-putar semuanya di abring-abring keliling katedral. Terus terakhir masuk di kubah, di bawah kubah katedral. Terus dia nyalain, sekarang bukan lilin, dulu masih obor. Kemudian nyanyi, irama naon? Happy birthday to you. Terus nuyuk lilin sekarang mah ya. Nah, Nabi mencela itu. Maka kita kalau mau syukuran bukan menghormati hari. Nah, di bulan Agustus kemarin, jangan mengkeramatkan di bulan Agustusnya, tapi harus memberi momentum. Menghormat bendera itu benda mati, tapi kita menghargai bagaimana bendera direbut, didirikan. Jadi sejarahnya. Jadi kalau kita maulid momentum, gak apa-apa. Yang gak boleh itu menghormati harinya. Sehingga ada yang tanggal 5 kan, tanggal 12 sekarang ya, ada tanggal 10, bahkan ada yang sudah silih mul baru mulai. Oke, yang kedua, enggak? Tadi dikatakan bahwa Nabi itu ada tugas menyampaikan juga, tapi tidak punya umat. Ya. Tidak dengan Rasul. Ya. Nah, itu menyampaikannya kepada siapa itu? Nabi Khidir menyampaikan kepada siapa? Semua manusia kan ketemu teman Nabi Musa, mengajar Nabi Musa. Saya bagi Nabi Sid, Nabi Daniel kepada orang sekitarnya, tapi nggak punya umat. Kasawai teman. Siga abdi lah enak Ustad, ka orang GBI abdi ngaulangnya, ka orang Bandung, ka orang mana we, tapi tidak punya umat kan? Tapi Rasulullah punya umat. Nah, gitulah. Oke, dua siapa lagi? Sok. Masih. Mana? Oh enggak. Bebas ya bebas. Saya mah dosen dah, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Kartono, Pak. Kartono, bukan Kartini ya. Tentang sholat. Sholat. Banyak orang yang mengaku Islam, tetapi banyak sekali yang meninggalkan sholat. Iya. Nah, tolong jelaskan Ustaz bagaimana itu. Terima kasih. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Pembeda muslim dengan kafir itu sholat. Kalau sholat ya muslim. Kalau nggak sholat bukan muslim. Walaupun namanya Abu Muslim. Neneng Hasanah itu sholat, neneng kafiroh. Kalau dia mati haram disolati, itu masalahnya. Ada orang tetangga kita tidak pernah sholat. Dia meninggal dunia, dibawa ke masjid. Kata DKM, hadirin sekalian, ibu neneng meninggal dunia, tolong hadir untuk sholat jenazah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu tegas Islam. Tapi kalau sok karagoknya, kagok. Nah bahkan bagi laki-laki mah, laki-laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Matak paksakan we aya waktu maka masjid. Kecuali orang kaburangan, ya udah gitu. Kalau rumah sama kebetulan di samping masjid, jadi mau tidak mau ngapoe. Oke ya. Nah, Bapak, sholat itu ibarat angka 1. Sholat angka 1, puasa angka 0. Jadi berapa tuh? 10. Zakat angka 0, jadi berapa? Amal 0, 2 miliar, 1 triliun. Satunya hilang? 0. Udah gugur. 0. Itu. Jadi sebutan as-sholatu imadudin, itu dia agama. 0, angka 1, angka penentu. Begitu ada satunya, amal dihitung semua. Begitu 0 satunya, 0. Bapak buat masjid, buat panti asuhan, TK Al-Quran, tapi tak sholat 0, udah. Sayang. Banyak yang begitu teh. Oke, siapa lagi? Apa enggak? Ketika orang mempunyai catatan amal buruk, Ya. tapi ketika orang itu sudah tobatan nasuha, bertobat, itu apakah catatan amalnya akan diperlihatkan? Ya, orang itu makan babi, zina, membunuh, ojol, pinjol, wah macam-macam lah. Geus sabreg pokokna mah.
Tapi dia insaf, ya Allah, jalan hidupku salah Tuhan, aku ingin insaf ya Allah. Sujud dia, aku minta maaf kepada Engkau Tuhan, mulai hari aku berjanji akan berbuat baik. Allah gembira menerima tobatnya, seperti gembiranya orang yang bawa unta ke padang pasir dengan membawa makanan, tiba-tiba untanya hilang untanya, nggak disangka untanya balik lagi. Wow, dia gembira sampai salah ngomong, ya, kepada Engkau hambaku, aku Tuhanmu, gitu, salah ngomong. Nah, jadi orang yang bertobat sudah nol, Pak, udah nol. Nanti di akhirat ketika dibuka amalnya sudah di-delete semua, nggak ada. Dulu pernah jinah teu aya. Tapi kalau nggak tobat aya tuh sia maneh keur jinah tah. Jeung sinah saha teh? Jeung si moe maneh teh maneh. Oh gitu. Jadi kita, ya Allah, bersihkan saya. Sehingga kita kalau meninggal dunia kan ini Rob Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu kan? Wa'fu anhu kan? Ya Allah, maafkan dia, maafkan, hapus. Kalau kita nulis di bor, dihapus, masih ada bekasnya kan? Tapi kalau laptop atau ini dihapus, ada bekasnya enggak? Nah, enggak ada bekasnya. Jadi bapak kalau tobat, ibu kalau tobat, nol dosanya. Bersih. Oke? Yang lain? Dua lagi? Adik, mau nanya apa? Sok, enggak apa-apa. Nanya apa aja. Dapat poin. Dapat pucur. Silakan. Dia kudu ngarti ngaji mah ulah setengah ngarti. Kudu aya bawaeun, kudu aya amalkeun. Kayak gini, ngaji itu nambah ilmu, nambah iman, nambah amal. Ulangi, nambah apa? Ilmu, nambah iman, nambah amal. Kira-kira ilmu yang diterima hari ini ada yang baru enggak? Ada. Kira-kira menggugah iman tuh? Insyaallah. Akan diamalkan? Oh, udah. Sok. Ada nek atau ibu yang belum nanya ibu? Sok ibu nanya ya. Tuh pakai speaker lagi, direkam di TV bu. Dua lagi ya, satu lagi terakhir. Seperti biasa kita memperingati Rasulullah Maulid. Dan kita juga katanya tidak mengucapkan selamat datang kepada sesama kita. Kenapa bisa berbeda dengan hadisnya? Cuma Betul. Lagi. Ini Pak, kita kan memperingati Maulid Nabi ya. Jadi berarti relasi Rasulullah ya. Balik ini sekarang. Selamat ulang tahun kepada siapapun ya. Apakah itu mengenai hadisnya? Ada ayatnya seperti itu. Oke Pak. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh mengucapkan ulang tahun padahal kita memperingati Maulid Nabi? Gini, tadi Nabi itu melarang kalian yareh. Apa yareh itu? Ulang tahun. Yareh zaman Nabi itu pakai zaman dulu pakai obor, katedral. Sekarang pakai lilin. Sebetulnya bukan nggak boleh ulang tahun memperingati harinya, bukan syukurannya. Jadi kalau syukuran boleh, syukuran mah. Ibu kumpul di rumah nih. Ibu sudah 50 tahun, si ayah 55, anak yang gede 30, anak yang kecil. Mari kita syukuran karena ibu sudah sehat, kamu sudah sehat. Syukuran begitu, tidak menghormati harinya. Hari itu jadi masalah. Maksud cucu saya, di mana ulang tahun kek? Aduh ya teh. Kenapa ulang tahun dek? Nggak nyalain lilin dah. Gini dek, jangan dibiasakan menghormati hari. Nanti ketagihan. Kakaknya tiap Maret minta, adiknya Februari, adiknya lagi Januari, sehingga bisa tiap
bulan. Nabi itu tidak begitu. Nabi itu kalau mau ulang tahun, bukan ulang syukuran. Kalau mau syukuran, tidak menghormati harinya. Bisa lakukan aja. Nah, kita pun kepada Muhammad, ya, bukan Nabi Muhammad dalam artian kelahiran Nabi Muhammadnya, tapi peristiwanya. Agustusan, tidak boleh hormati harinya, tapi peristiwanya. Isra Mi'raj, bukan harinya, tapi nah, kalau momentum tadi para ulama banyak membolehkan. Saya pun sama. Saya tidak mengharapkan kalau bukan menghormati hari. Kalau momentum boleh. Hadisnya mana? Pemahaman. Karena pemahaman maka beda-beda ulama itu. Itu pemahaman, bukan hadis. Hadis tadi jangan menghormati yarh hari. Itu aja. Dipahami oleh banyak orang, beda-beda. Oke? Terakhir, itu lagi. Ya, kalau tidak ada kesini, kalau tidak ada. Hanya sok. Tadi dikatakan bahwa ilmu itu ada beberapa. Tingkatan. Ilmu itu ada beberapa. Satu, ilmu kita sebagai manusia biasa. Maksudnya Dua, ilmu nabi. nubuah, ya. Tiga, ilmu Malakut, dan keempat, ilmu jabarut. ya. Di sini dikatakan bahwa kita bisa mempunyai ilmu jabarut. Memperoleh. Memperoleh ilmu jabarut, ya. Ya. Yaitu intuisi, firasat, dan asal. Asal. Nah, kan ilmu tertinggi itu Jabarut. ya. Hmm. Berarti ilmu sebelumnya, Eh? ilmu sebelumnya nggak bisa memperoleh. Ilmu sebelumnya kan ilmu jabarut itu tinggi kan ya. Oke. Contoh ilmu Jabarut. Siapa di antara ini akan masuk surga Firdaus? Yang tahu siapa? Hanya Allah itu Jabarut. Yang kedua, siapa yang tahu yang dapat rezeki hari ini siapa? Yang mati tinggal siapa? Siapa itu? Allah dan malaikat, malakut. Siapa yang tahu bahwa sholat itu ruku begini, hukumnya ini, ruku sholat begini. Siapa yang tahu? Nabi dan Allah. Nubuah namanya. Oke. Siapa yang bisa membuat tiang masjid seperti ini? Siapa? Manusia, ya. Allah bisa enggak? Bisa, jelas ya. Allah. Tapi manusia hanya bisa buat beginian. Tidak bisa manusia tahu ilmu yang lebih, kecuali kalau diberi, given, namanya mauhibah. Tadi Bapak dikasih apa? Intuisi. Dikasih apa lagi? Firasat. Dikasih apa lagi? Gnostik. Namanya pemberian atau given, atau disebut dengan mauhibah. Oke? Cukup ya? Nah, kalau ujian insya Allah dapat A semua lah. Ya. Oke, kita berdoa ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Engkau Tuhan kami yang hanya satu-satunya, tiada sekutu bagimu ya Allah. Engkau adalah Al-Wahid, Engkau adalah Ahad, Engkau adalah As-Somad. Ya Allah, Engkau adalah penguasa langit dan bumi. Kami hanyalah hamba-hamba yang hina, yang rendah, yang lemah. Kami hanya bergantung kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami berdoa dengan hati kami yang tulus. Berikanlah kami hidayah yang lurus, Shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami ilmu yang benar. Ya Allah, berikan kami sikap bijaksana. Ya Allah, berikan kami hidayah, inayah, dan magfirah dari Engkau yang maha segala-galanya.
Ya Allah, kami banyak kebutuhan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli wasqamin. Ya Allah, berikan kami semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kehidupan yang berkah. Ya Allah, kami punya orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Kami berdoa dari masjid ini, berikan ampunan untuk orang tua kami. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, dan masukkanlah kami ayah ibu kami ke dalam surga yang Engkau janjikan. Jauhkan orang tua kami ya Allah dari api neraka. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami pun punya anak yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Berikan mereka jodoh-jodoh yang terbaik, pekerjaan yang layak, penghasilan yang mumpuni. Mudah-mudahan mereka juga menjadi bintang umat yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan ibadah-ibadah lain. Ya Allah, berikan mereka petunjuk. Di antara anak-anak kami mungkin masih ada yang belum sholat, mungkin masih ada yang belum tahajud. Mudah-mudahan mereka bisa bertahajud, membaca Quran tiap hari, bersedekah tiap hari, beristighfar tidak kurang 70 kali sehari, dan mudah-mudahan mereka semua mampu membalas segala kejelekan orang dengan sikap-sikap yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di masa depan kami tidak tahu pasti apa nasib kami, tapi kami kepada Engkau bergantung ya Allah. Mudah-mudahan ilmu kami bertambah, sikap mental kami makin kuat, dan kami sanggup menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada Engkaulah kami berdoa, kepada Engkaulah kami minta tolong, dan kepada Engkau berharap. Mudah-mudahan doa kami ini, harapan kami ini, harapan demi harapan menjadi kenyataan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Asep Zainal Ausaf MAG atas penyampaian tausiahnya. Begitu banyak ilmu, nasihat serta teladan Rasulullah yang dapat kita petik pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pengajian rutin sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah kita lalui bersama. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga semua langkah yang kita ayunkan menuju majelis ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberi balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekhilafan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.